Gimana cara budidaya pepaya pakai pola KP2M ya. Kenapa? Karena gini, saya lihat di beberapa daerah, di beberapa tempat itu banyak orang yang nanam pepaya, baik jenis California lah, jenis apapun lah ya. Itu banyak yang terkena kasus, terutama virus kuning gitu kan. Ya, ujung-ujungnya mati kan itu ya. Oke, biar nanti tidak ada masalah dia lagi di lahan, monggo yang mau ngikutin pola yang ayah kembangkan ya di KP2M kalau mau monggo. Yang pertama, silakan ditulis. Kita berbicara dulu pembenihan ya. Baru mau mulai. Yang pertama kita bahas masalah pembenihan dulu ya. Kalau ingin lihat secara ini, ayah pernah sharekan atau pernah live ya, cara ngambil benih dari pepaya sendiri gitu ya. Artinya ayah mengajarkan agar tidak ketergantungan lagi ke benih yang sudah ada gitu kan. Itu silakan dilihat di video live ayah yang sebelumnya ya, sudah ayah ajarkan. Nah sekarang ayah ngajarin bukan lagi ngajarin gimana cara membenihkannya atau ngambil menjadikan benih, bukan, tapi ngajarin penyemaiannya yang benar gimana ya, biar nanti tidak ada masalah. Oke, sekarang sebelum ini pemahamannya gini. Kenapa selalu banyak masalah di lapangan ya? Bukan cuma di pepaya ya. Hampir semua lah, semuanya semua. Entah di horti, kayak di cabai lah, di terong lah, di tomat lah ya, di jagung lah. Pokoknya semua lah ya. Selalu banyak masalah itu di pertengahan ya. Dari tengah budidaya sampai ke ending. Ke panen, banyak masalah, ujung-ujungnya panennya tidak maksimal. Itu permasalahannya sebetulnya karena masalah hal di awal. Gini loh, banyak teman-teman di lapangan yang jarang-jarang mengindahkan masalah apa? Masalah dari A-nya, dari nolnya. Monggo Gus, silakan Gus. Gus Cidan ya, Banyuwangi. Karena gini, ketika kita olah lahannya benar, ya kan, lahannya kita sterilkan, kemudian nutrisinya kita cukupkan, saat pembenihan gak benar, ya bodoh sananya, pasti banyak masalah juga. Ya, ini yang harus dipahami. Kesimpulannya apa? Benih harus benar, media pembenihan harus benar, ya. Kemudian media di lahan pun harus benar. Oke, nutrisi benar, perawatan benar, insya Allah hasilnya maksimum, tidak akan ada masalah. Ya. Sekarang gini, terus gimana ya cara nyemai yang benar? Yang nyemai benar gini, bukan cara semainya, tapi apa? Perlakuan awal semainya yang harus benar. Apa artinya? Ketika kita semai di media tempat yang lain, atau misalkan di entah di polybag, entah di alah bekas apa aja lah ya, entah misalkan di tray atau di apa ya. Ini gini, selama ini orang sering hanya berpikir atau melakukan biji benihnya, ya, biji papayanya, biji cabenya, biji tomatnya, biji sawinya, ya, itu yang apa? Yang di treatment. Sementara sering lupa apa? Media semainya nggak pernah di treatment. Permasalahannya, ketika benihnya sehat sekalipun, kalau medianya nggak benar, medianya nggak sehat, ya ujung-ujungnya terinfeksi juga. Dan biasanya waktu inkubasi infeksi itu kan antara 30 sampai 45 hari. Makanya jangan heran ketika nginjak usia 2 bulan baru kelihatan masalah. Ini harus hati-hati. Jadi kesimpulannya gimana? Jenengan semua harus menyiapkan media yang benernya. Harus betul-betul steril. Steril dari apa? Steril dari calon hama, penyakit ataupun patogen. Oke, langkahnya begini. Untuk penyemaian, apapun ya, bukan cuma pepaya sebetulnya, apapun juga, semai apapun sama ya. Silakan tulis komposisinya. Ini yang biasa saya lakukan. Komposisi untuk media semai biasanya ya, ayah tuh nggak pernah pakai kohe kalau semaian ya. Jadi kalau untuk penyemaian ayah nggak pernah pakai kohe lagi. Jadi tanah gembur, kalau ada usahakan tanah yang di bawah rumpun bambu ya. Yang pertama itu satu bagian. Maksudnya satu bagian tuh gini, kalau misalkan tanahnya 1 ember, nah berarti yang lain pun ukurannya ember gitu loh, bukan kilo ya. Satu bagian, oke. Sekali lagi, tanah gembur, usahakan kalau ada tanah di bawah pohon bambu ya. Itu satu bagian. Kemudian arang sekamnya setengah bagian, arang sekam. Ya, nggak ada arang sekam, ya wis, nggak apa-apa. Ya. Usahakan kalau ada, itu lebih bagus ya. Ulangi, tanah gemburnya satu bagian, arang sekamnya setengah bagian. Cangguan nanti pertanyaan itu nanti kita bahas satu-satu, jangan loncat-loncat pusing sendiri nantinya.
Oke, lanjutin. Kita pelan-pelan ya, nanti kebahas semua kok ya, pelan-pelan. Tanah satu bagian, alang sekam setengah bagian, kokopit setengah bagian. Cukup 3 macam itu aja ya. Kalau misalkan ya arang sekam nggak ada, misal nih biasa udah nggak aneh itu kan. Kalau yang nggak mau usaha begitu toh. Arang sekam nggak ada ya, kokopit nggak ada ya, ya wis nggak apa-apa, cukup tanah. Tapi, nah ada tapinya. Tanahnya wajib di bawah rumpun bambu kalau cuma tanah toh. Ya. Oke, lanjut. Jadi nggak usah pakai kohe ya, nggak usah pakai pupuk kandang, nggak usah. Ya. Ulangi. Jadi ketika kita sudah ngumpulin nih tanah satu bagian, kokopit misalkan setengah bagian, arang sekam setengah bagian. Yang jadi permasalahan, yakin nggak tanahnya sehat? Waalaikumsalam, Kang Denny. Yakin nggak kokopitnya sehat? Yakin nggak arang sekamnya sehat? Artinya sehat itu apa? Tidak terkontaminasi oleh entah jamur, patogen, bakteri ataupun yang lain-lain. Kan kita nggak yakin itu. Oke? Nah makanya anggaplah tadi bahan tadi sudah siap ya, tanah sudah siap, arang sekam sudah siap, kokopit sudah siap. Nah ini kita harus mensterilkan semua bahan tadi. Jadi silakan tanahnya, arang sekamnya, kokopitnya tuh diaduk, dicampur rata dulu. Habis gitu, ini langkahnya. Yang pertama, jenengan harus sudah punya aroma, bikinlah sendiri, udah ya ajarkan cara bikinnya. Semprot sebasah-basahnya sambil diaduk di mix. Yang 3 macam tadi itu kita mix, oke? Jadi semprot, kalau perlu kocor nggak masalah silahkan ya, sebasah-basahnya. Dosis sebanyak-banyaknya nggak masalah, oke? Ya lebihin lah dosis dari 2 kali lipat dari biasa ya. Apa maksudnya? Agar calon hamanya tidak ada satu. Oke. Lanjut. Sehari setelah kita kocor dengan aroma, maka besoknya, waalaikumsalam, Kang Bekti. Besoknya kita semprot atau kita kocor dengan anti jamur repo. Kebetulan kita mengembangkan AJR kan ya, anti jamur repo. Sama, sebasah-basahnya, sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa, dosis 2 kali lipat ya. Ketika untuk media. Oke. Nah, AJR ini fungsinya tuh apa? Untuk anti jamur tapi yang sistemnya kontak ini, ya, sistem kontak. Apa maksudnya? Agar media semai kita betul-betul terbebas dari jamur-jamur patogen. Paham? Awas loh, ini alangkah awal ini yang sering orang lupakan ini. Justru masalah awal di sini sebetulnya. Oke, lanjut. Jadi hari pertama kita semprot dengan aroma atau kocor juga boleh, silakan. Semakin basah semakin bagus. Besoknya AJR. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung jadi, enggak ya. Nah setelah AJR, hari ketiga dari 1 hari, selang 1 hari aja. Hari ketiga kita kocor atau kita semprot dengan QRR dengan Triko. Mau digabungkan silahkan. Ya, tapi aplikasikannya satu-satu. Tapi di hari yang sama boleh. Misal pagi-paginya kita semprot dulu dengan Triko, sorenya kita semprot dengan QRR sambil diaduk-aduk juga. Paham ya? Nah, baru besoknya lagi hari keempat kita semprot kocor dengan Mycorrhiza. Setelah itu baru apa? Baru kita diamkan selama 2 minggu. Jangan langsung dipakai semai, tidak boleh. Apa maksudnya? Biar betul-betul reaksi dulu. Apa? Aromanya, AJR-nya, trikonya, mikonya, QRR-nya betul-betul bereaksi di media semai tersebut. Insya Allah setelah 2 minggu media semai kita sudah aman dari calon hama penyakit. Nah, kimpul nih warna lo, kimpul. Ya oke, pokoknya malah bikin dada plong nih. Udah lanjut. Anggap setelah 2 minggu nih, ya. Oke, salam juga ya. Buat siapa nih, susah aku ngomongin ini namanya siapa, Papua. Oke, anggap 2 minggu udah selesai. Oke. Ya, apakah yang tadi fermentasi ditutup apa enggak terserah jenengan. Mau ditutup misalkan kasih apa? Kasih terpal atau kasih plastik atau kasih karung, ya itu lebih cakep. Enggak pun enggak masalah. Yang penting jangan terkena air hujan ya. Di tempat yang teduh tentunya. Oke, lanjutin.
Jadi anggap sudah selesai 2 minggu, baru media semai tadi masukin ke polybag, masukin ke tray, terserah jenengan apalah ya wadahnya. Setelah 2 minggu. Paham? Tolong dicatat ya. Insya Allah ketika kita semai benih yang kita semai ke media tersebut, maka benihnya betul-betul sehat. Kalau nama penyakit nggak ada. Ini kalau pingin betul-betul berhasil loh, nggak ada masalah ke depannya. Oke, sampai situ dulu. Itu masalah media semai. Ada pertanyaan apa enggak? Media semai ada pertanyaan apa enggak? Ayo. Monggo dari Sulawesi Selatan, Pangkep, siapa? Dakar Mustaqi. Sudah? Ada pertanyaan enggak? Mana nih? Ayo, nggak ada. Kalau nggak ada lanjut. Nah sekarang anggap ya, anggaplah yang 2 minggu itu udah selesai ya untuk menyiapkan media. Baru kita treatment benihnya. Terserah mau benih beli, benih jadi, mau benih yang bikin sendiri yang pernah diajarkan dulu ya. Terserah silakan ya. Nah untuk masalah benihnya, treatmentnya begini. Jenengan ambil bawang putih 10 siung. Udah lanjutin ya. Ihsan Tarmizi satu-satu, nanti jenengan pusing. Ikutin aja dulu ya, Ihsan. Ihsan, yang tadi juga sama, semuanya sama. Tolong jangan nanya di luar, karena apa? Nanti pun kebahas sama ayah ya. Kita satu-satu biar nggak pusing sendiri ya. Tadi kita cara menyiapkan media semai, oke? Nah setelah itu baru nanti sekarang kita siapin treatment benihnya. Cara nyiapinnya benihnya gini. Jenengan ambil bawang putih 10 siung. Lanjut dulu. Nggak bakal gua aja boy. Yang kedua bawang merah 10 siung. Oke. Bawang merah 10 siung. Nanti pertanyaan kalau ayah suruh ya. Terus itu apa? Terus air 1 liter. Kalau bisa usahakan airnya air kelapa dakan. Ini kalau ingin berhasil ya. Insya Allah pengalaman ayah 99% itu tumbuh ya. Ulangi. Bawang putih 10 siung, bawang merah 10 siung, air kelapa dadakan, ada maksudnya dadakan dibuka ya, dadakan belah, itu 1 liter. Jika sudah, bawang putih, bawang merah, blender dengan air kelapa tadi. Blender sampai betul-betul halus, usahakan sekitar 10 menit lah blendernya ya, agak lama. Setelah di blender, awas jangan dulu disaring, nggak boleh, tapi biarkan dulu minimalnya 6 jam, minimal 6 jam. Lebih lama lebih bagus, tapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Tak ulangi. Bawang putih, bawang merah masing-masing 10 siung ya. Kita blender dengan air kelapa dadakan 1 liter. Oke. Habis itu kita blender selama 10 menit aja, usah lama-lama ya. Setelah itu biarkan, jangan dulu disaring, biarkan minimal 6 jam, maksimal 24 jam. Dah 6 jam aja lah ya. Nah, setelah 6 jam baru boleh disaring. Paham? Apa maksudnya? 1. Biar hormon auksin, sitokinin, terus anti jamur, antibakterinya terekstrakasi keluar dulu. Itu butuh waktu minimalnya 6 jam. Itu maksudnya. Oke, monggo. Ahmad Zulfikar. Anggap sudah selesai, kita 6 jam kan, kita saring, kita kan dapat airnya toh. Nah, benih tadi mau pepaya kayak apapun terserah lah ya. Itu rendam di ekstrak bawang putih, bawang merah tadi. Awas, ngerendamnya paling lama 5 menit. Paling lama. Antara 3 sampai 5 menit. Untuk biji-bijian yang tidak tebal. Kecuali khusus untuk padi 10 menit. Selain dari padi, semuanya cukup 5 menit. Ya. Padi, gimana kabarnya Pak Ahmadi? Rokok kimbo Pak De. Mantap Pak De. Enak nih.
Enaknya apa? Dada plong Pak De. Udah lanjutin. Jadi setelah direndam selama 5 menit, ya, kecuali padi 10 menit, kita tiriskan. Ya, tiriskan dulu, tapi jangan dijemur, tiriskan aja. Setelah ditiriskan, baru masuk ke mana? Ke media semai yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, awas. Dalamnya pesemaian itu cukup sekuku aja ya, kurang lebih 1 cm. Jangan terlalu dalam, nanti seprutnya lama. Ya, 1 cm aja. Sekuku aja lah, ya sekuku aja. Jadi benih sudah selesai kita treatment tadi selama 5 menit. Khusus untuk yang lain, khusus untuk padi itu 10 menit. Baru kita semai ke media, dalamnya cukup seujung kuku ini atau 1 cm aja lah. Ya. Habis itu baru apa? Semprot atau siram dengan air biasa. Oke, sampai betul-betul lembab. Setelah lembab, tutup dengan plastik ataupun kain yang berwarna hitam. Apa maksudnya? Biar proses perutnya, proses kecambahannya itu cepat dan serempak. Paham? Oke. Aduh. Siapa yang mau kimpul? Nih, ini kimpul. Insyaallah ya. Ini rokok herbal ini insyaallah menyehatkan. Kemudian nanti pun ini insyaallah 20% ya. Sudah kita niatkan dipakai untuk kemaslahatan umat, untuk sosial ya. Jadi kalau jangan beli rokok Kimbo dari HP2M, bukan hanya sehat, tapi juga sudah mensodakokan sebagian. Karena insya Allah 20% dari hasilnya akan kita pakai untuk membiayai anak yatim piatu, fakir miskin. Kemudian kita juga bangun sarana-sarana pendidikan seperti pondok pesantren, SMK dan lain-lain. Insya Allah. Oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi ya, setelah biji kita masuk ke media semai, kemudian apa? Siram dulu sampai lembab, jangan terlalu basah, jangan terlalu becek, asal lembab aja ya. Habis itu tutup dengan kain atau plastik berwarna hitam. Dengan maksud agar apa? Proses perutnya cepat dan serempak. Biasanya ya 2-3 hari. Ya, 2-3 hari. Intip aja 2 hari, intip. Kalau sudah ada 1 aja kelihatan perut, udah buka aja tutupnya, plastiknya atau kain hitamnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Anggap misalkan sudah kita semai, sudah seprut, oke, biarkan, tapi ada tapinya, awas, harus diurus. Ya, apa diurusnya maksudnya? Ketika umur 5 hari semai, ya, atau 7 hari semai, itu jenengan wajib semprot tipis dengan aroma. Oke, biasanya daunnya baru daun 2 ya, daun lembaga 2 biasanya. Awas, tanah atau apa, bukan tanah ya, media ya, media semainya itu harus disiram ya, siram kabut aja, yang penting lembab terus, tapi awas jangan becek ya. Nah nanti khusus untuk pepaya, usahakan nanti setelah keluar daun 4, biasanya usia 3 minggu ya, itu udah keluar daun 4, jadi daunnya sudah ada 4. Jadi daun pokoknya 2, daun lembaga bawahannya itu 2, itu udah ada 4. Biasanya tingginya adalah sekitar 10 cm. Ini baru kita siap pindah ke lahan. Bisa dipahami? Ya. Jadi biasanya rata-rata umur semaian itu 3 minggu. Ya, umur semaian. Dari mulai awal itu 3 minggu baru udah siap pindah ke lahan. Awas selama semai apa media rutin ya, siram. Terus hari ke-5, maksimum hari ke-7 sudah kita semprot kabut dengan apa? Itu kan dengan aroma ya. Awas, jangan dulu masuk pupuk. Jangan dulu masuk RP, jangan dulu ya. Jangan dulu masuk pupuk. Kenapa? Kalau masuk pupuk RP nanti terlalu cepat pertumbuhannya ya. Cepat. Standar aja lah, enggak usah ya. Udah, lanjutin. Ngap. Penyemaian sudah selesai ya. Berarti kan kita harus siap pindah ke mana? Pindah ke lahan toh ya. Sekarang gimana urusan di lahannya? Sama. Tadi media semai kita sterilkan, benih kita sterilkan. Kalau lahannya nggak disterilkan, sama juga bohong. Ya. Sama juga bohong. Berarti apa? Media semai sudah, benih sudah, maka tinggal satu yang terakhir. Apa? Lahannya pun harus kita sterilkan.
Oke, sekarang materi yang ketiga, gimana cara menyiapkan lahan. Oke, silakan tulis. Lahan begini. Ini untuk pepaya loh ya, untuk pepaya. Pepaya itu nggak tahan jika kalau terendam air, maka jenengan nggak usah olah lahan dibajak semua, nggak usah. Kita bikin lubang-lubang aja. Tapi nanti apa? Tiap lubangnya itu harus dibikin dalam bentuk gundukan, jelek-jeleknya sejengkal dari permukaan tanah nanti. Nah, sekarang gini, caranya gini. Jarak tanam silahkan terserah, mau 3 kali 4, mau 2,5 kali 4, mau 2,5 kali 3 silahkan ya. Tapi saran ayah itu 3 kali 4 ya. Jadi memanjangnya 3, antar itunya 4. Biar apa? Biar sinar matahari tercukupi nanti kalau udah besar ya. 3 kali 4 lah udah, belum lebih ideal. Nanti ayah terangin rahasia kenapa harus 3 kali 4. Kan gini, jangan bikin lubang tanam ya. Lubang tanamnya itu cukup 50 kali 50, dalamnya 50 cm. Oke, jadi 50, panjang 50, lebar 50, dalamnya pun 50 ya. Bikin lubang dulu. Nah, jadi tanahnya kita keluarin dulu dong ya. Tanah keluarkan. Habis itu apa? Nah, ini setelah kita bikin lubang, oke, itu jangan dulu kita apa-apain, minimal sehari, bagusnya 3 hari, sehari cukup. Itu apa? Biarkan dulu terbuka, biar terkena sinar matahari langsung ya. Apa maksudnya? Biar ada respirasi oksigen ke dalam tanahnya. Bukan berarti mau mematikan, enggak, siapa bilang, belum. Kalau kita cuma dilobangin, kita biarkan kena sinar matahari, mama penyakit yang belum tentu hilang, belum tentu mati. Banyak yang salah di situ ya. Kita lanjutin. Lubang 50 kali 50, dalam 50 kita gali, oke. Tanahnya kita keluarin, habis itu biarkan dulu sehari kena sinar matahari. Nah, besoknya jenengan siapin apa? Untuk satu lubang tadi itu 1 ember pupuk kandang, terserah apa aja. Mau pupuk kandang ayam silakan, mau pupuk kandang sapi silakan, mau pupuk kandang kambing silakan, mau pakai rumput pun silakan. Kalau ayah, saran ayah pakai rumput aja. Kan di lahan banyak loh. Nah, oke lanjut. Sekarang gini. Jadi yang harus masuk ke lubang tadi itu perbandingannya 1:1 antara pupuk kandang atau kompos atau rumput atau daun-daunan atau serah apapun bodo amat ya. Itu 1:1 dengan tanah. Ya. Kalau pakai pupuk kandang ayam 1 ember. Kalau pakai rumput kira-kira aja perbandingannya 1:1 dengan tanah ya. Nah, cuma gini. Tadi kan kita udah lubangin toh. Kita udah lubangin. Kan belum masuk tanah lagi. Oke, masih bolong. Nah, itu jenengan semprot lubangnya sebelum diuruk loh, masih dalam bentuk lubang. Lubangnya semprot dengan Roma, semprot dengan ACR sehari pertama. Ya, Romanya pagi, ACR-nya sore, wis gitu aja. Bisa dipahami? Habis itu baru oke, dengerin. Tadi kan kita mau terserah jenengan ya, mau pakai rumput, pakai daun-daunan, pakai kompos apa aja terserah lah. Baru pun nggak masalah, masih hijau pun nggak masalah. Terus kalau mau pakai pupuk kandang pun silakan. Nanti kan kita kan ada tanah bekas galian toh. Nah, tanah bekas galian itu kan kita campur dengan pupuk kandang atau dengan rumput tadi. Saat mencampur itu perlakuannya sama dengan media semai tadi. Sama, awas. Lobang, semprot, Roma sama ACR 1. Oke? Nggak apa-apa, wong tani kulit tuh nggak apa-apa, campur kok. Sekalian aja nggak masalah. Oke, lanjut. Nah, nanti kan kita yang pertama lubangnya kan kita semprot tadi ya, lubang udah semprot. Nah, tanah gak hasil galian tadi kita campur dengan pupuk kandang ataupun kompos ataupun rumput sambil ngaduk sama kayak media semai tadi. Semprot dulu dengan Roma, dengan AJR di hari yang sama silahkan aja. Besoknya baru masuk Triko dan IRR. Apakah Miko perlu? Nggak usah. Kenapa? Miko cukup di media semai tadi. Kenapa? Ketika di media semai akar keluar, insya Allah Miko udah langsung menginfeksi akarnya. Jadi kita udah nggak butuh lagi Miko. Ya. Miko cukup di media semai aja tadi sekali. Ya. Udah lanjutin. Jadi hari pertama kita aduk, semprot dengan Roma sebanyak-banyaknya. Sorenya aduk lagi, semprot dengan AJR. Oke. Setelah itu
Baru hari kedua kita kocor atau kita semprot dengan triko, sorenya dengan QRR. Ya boleh nggak besoknya jelang sehari-hari semua, itu lebih cakep lagi, lebih bagus lagi. Nah setelah teraduk semua, baru tanah tadi masukin lagi ke lubang tersebut. Insya Allah bakal ada lebih terjadi gundukan. Metadium pakai nggak ya? Meta nanti pakai setelah tanaman masuk aja ya. Metadium. Dah lanjut. Ulangi. Jadi setelah nanti tanah yang sudah kita campur dengan apa namanya tadi, dengan kompos, dengan pupuk kandang, apa aja lah ya, itu masuk lagi ke lubang tanam, insya Allah akan berbentuk gundukan karena ada lebih, orang ada tambahan untuk kandang atau kompos kan. Karena apa? Justru memang pepaya harus di atas guys, gundukan. Biar apa? Biar saat ada hujan tidak terendam air. Lebih tinggi, lebih minimalnya sejengkal 20 cm gundukan minimal. Lebih tinggi lebih bagus ya. Dah lanjut. Jadi nah setelah gundukan terjadi ya, terbentuk, oke. Baru kalau yang punya meta silakan semprot dengan meta permukaannya saja. Awas, kalau tadi meta kita campurin kok diaduk bagus tapi boros. Jadi meta kapan masuk? Saat sudah terbentuk aja guludannya ya. Pembentukannya tadi, lubang tadi udah jadi, baru kita semprot aja di atas permukaannya metanya, biar irit juga meta di ya, canguan. Udah lanjutin. Nah setelah itu jangan langsung benihnya dimasukin ke lahan gundukan tadi, biarkan gundukan minimalnya itu 2 minggu, lebih lama lagi lebih bagus. Jadi kesimpulannya apa? Saat kita ngolah lahan itu sebaiknya berbarengan dengan saat kita penyemaian tadi, biar waktunya klop. Semai kan kita butuh waktu 3 minggu ya kan. Nah, maka lubang tanam pun lakukannya bareng di hari yang sama, biar apa? Biar ada waktu 3 minggu sambil nunggu pembenihan jadi kan gitu. Lebih lama lebih bagus ya. Biar apa? Biar proses fermentasi dan pembenahan tanah di lahan tadi betul-betul sempurna. Bisa dipahami? Ya lanjut. Nah setelah anggaplah 2 minggu atau 3 minggu ya, sesuai dengan nomor semaian, maka sehari atau 2 hari, jelek-jeleknya 1 hari ya, sehari sebelum benih pindah ke lahan atau ke lubang tanam yang udah kita siapin gundukan tadi, maka kocor dulu atau semprot dulu dengan IRP. Ikutin dosis, ikutin standar. Ini contoh lihat. Ini KRG ya, ini KRG. Ini ada KRP. Alah mana KRP tadi? Ini ada KRP nih ya. Kalau KRP yang dari ayah, jenengan cukup 3 sendok makan untuk 15 liter air. Ulangi. 3 sendok makan. Ya, sendok makan penuh tapi ya. Untung. Itu untuk 15 liter air. Atau 1 sendok untuk 5 liter air. Di situ aja biar nggak pusing. Ya. Monggo angto mau kayak kue mentah juga silakan. Tapi kan nggak langsung toh, ada proses 2 sampai makanya butuh waktu 2-3 minggu untuk proses pembenahan tadi. Ya. Udah lanjutin. Jadi sehari minimal nih, mau sehari, mau 2 hari, 3 hari sebelum tanaman masuk, benih masuk ke lahan, itu semprot dulu atau kocor dulu dengan QRV yang untuk pegetati. Mau yang bikin sendiri silahkan sama aja ya, dosis ngikutin apa adanya yang sesuai detail anjuran. Kalau yang dari ayah cukup 3 sendok makan untuk 15 liter air. Nanti per lubang tanam untuk 1 pohon itu cukup 1 gelas saja. Oke. Nah setelah itu kocor aja rata ya permukaannya. Baru besoknya boleh apa? Pepayanya pindah ke lahan. Bisa dipahami? Usahakan itu masuknya sore ya, biar nggak stressing dengan sinar matahari. Nah setelah pindah ke lahan, baru tinggal dirawat yang benar. Apa cara perawatannya? Gini cara ngerawatnya. Saran ayah, QRP masuk seminggu sekali. Ya, jadi nanti hari ke-7 setelah pindah baru semprot atau kocor aja lah udah. Dosisnya cukup 1 gelas. Oke. Nah, cuma ada cumanya. Saat jenengan nanam benih pepaya yang udah kita semai tentunya kan, ya. Kan kita ambil tuh dari semaian. Awas,
nanamnya jangan berdiri. Tidak boleh. Kalau berdiri nanti akan tinggi pohonnya. Jadi cara nanamnya apa? Miring. Aduh, nggak ada pohonnya ya. Anggap ini pembenihan nih. Ini benih pepaya yang udah kita sama ya, umur 3 minggu nih misalkan ya. Oke. Nanti tanamnya ke lahan itu tidak berdiri tegak, tapi miring begini. Ya apa-apa, biarin aja. Miring. Oke, bisa dipahami? Nah, 45 derajat aja ya, 45 derajat. Miring, biarin aja. Nanti kita urus-urus, nah lama-lama dia akan bengkok lagi ke atas. Oke. Lama-lama ke atas, biasanya umur sebulan itu udah mulai tegak lagi. Nah, setelah mulai tegak lagi, nanti kan agak sedikit melengkung toh batangnya, maka diuruk lagi sebatas yang yang tegaknya. Itu rahasia pohon pepaya 60 cm berbuah. Jadi buahnya pendek-pendek. Nah, nggak langsung tinggi. Kalau berdiri tegak, itu nanti tinggi loh. 1 meter baru dia belajar berbunga. Ya. Kalau ingin pendek-pendek, rahasianya saat nanam benih semaian di lubang tanam ya, di media tanam yang spesial, itu miring 45 derajat. Paham? Gitu. Menghadap kemana ayah? Ke kiblat deh. Yang jelas lajur itu menghadap ke barat timur biar sepanjang hari terkena sinar matahari. Ya, Kang Didi. Bisa dipahami? Mau ke barat silakan, ke timur silakan Kang Didi ya. Miringnya maksudnya terserah. Ya. Kalau ayah biasanya apa? Menghadap ke barat, miringnya ke barat. Oke? Miringnya ke barat. Kalau besok ke barat ke sana kita miringnya gitu. Miring. Nah, biasanya umur sebulan dia mulai tegak lagi. Nanti melengkung. Oke? Nah, setelah cukup besar, biasanya umur 1 bulan lebih, 1,5 bulan ya, atau 2 bulan, baru diuruk lagi persis yang lengkungan. Jadi nanti yang kelihatannya apa? Tegak. Itu kenapa pepayanya pendek sudah berbuah. Ya. Jadi nggak tinggi-tinggi. Dan biasanya pengalaman ya, kalau nanam tegak sama nanam miring, bedanya apa? Lebih lebat yang miring. Serius. Ya secukupnya aja Kang Deddy ya, asal ketutup sampai apa batas itu aja, batas semaian aja. Kan kita kalau nyemi kan nggak dibuang toh tanahnya ya, asal ketutup tanah bawah dari semaian aja Kang Deddy. Bisa dipahami? Ya. Habis itu setelah tadi ketinggalan ya. Jadi nanamnya miring 45 derajat ya. Ke sana pemupukannya seminggu sekali KRP. Oke. Nanti umur 3 bulan, kita ulangi, umur 3 bulan masuk KRG tapi 2 minggu sekali, dosis sesuai standar. Kalau yang dari ayah KRG-nya itu 3 sendok makan per 15 liter air. Umur 3 bulan setelah pindah baru masuk KRG, cukup 2 minggu sekali dulu. Nah, saat nanti setelah berbunga, biasanya umur 3 bulan, masuk 3 bulan itu udah mulai berbunga ya, 3 bulan setengah. Itu baru seminggu sekali apa IRG-nya. Sertan untuk Roma, untuk AJR, khusus untuk Roma, ada hama, nggak ada hama, seminggu sekali semprot. Dari bawah nyemprotnya, jangan dari atas, dari bawah. Oke, periernya dari bawah. Jadi daun bawahnya kena. Karena sekarang kutu-kutuan sekarang itu apit kayak kutu ini itu ternyata ke papaya juga doyan sekarang ya, nggak cuma ke cabai aja, disemprotnya atas bawah lah ya. Itu seminggu sekali. Nah AJR cukup apa, cukup 2 minggu sekali. Kalau musim hujan AJR masuk seminggu sekali. Tapi kalau nggak rutin hujannya ya, nggak monoton hujannya, cukup 2 minggu sekali AJR. Rawat seperti itu, insya Allah luar biasa hasil. Tidak ada masalah, tidak ada hama, pepaya jenengan sehat semua. Paham? Gimana sampai situ deh? Ada pertanyaan nggak? Monggo. Aduh, udah juga. Ya udah jam berapa ini? Kasih waktu 15 menit lagi sebelum ayah off ya. Ayo siapa yang mau kimpul? Ternyata bikin dada jadi lapang.
Kalau biasanya ngerokok itu dada sesek, ini dada jadi lapang, luar biasa insya Allah ya. Apakah pepaya sama perlakuannya dengan pohon mangga? Semua jenis hampir sama perlakuannya. Wong tani kletuk ya. Podo wae. Ya, podo wae. Apakah sama perlakuan untuk nanam lemon? Lemon apa maksudnya? Jeruk ya? Sama aja, Kang Isan. Sama aja, podo. Dasarnya sama. Cuma bedanya gini. Karena pepaya itu kan lebih cepat berbuahnya ya. Biasanya umur 4 bulan aja udah mulai berbuah kan. Udah mulai keluar bunga, mulai buah. Nah ini gini, ketika sudah mulai pentil, udah kecil-kecil ya, itu maka RG-nya dosisnya 2 kali lipat. Oke, 2 kali lipat. Biar apa? Biar buahnya besar dan manis. Insya Allah breaknya di atas 12. Ya, Kang Norman, betul. Edigo, saat benih masuk media semai diuruk tanah enggak ya? Ya iyalah diuruk lagi Edigo Suprapto sampai rata lagi dengan sana. Kan harus tertutup 1 senti tadi. Barusan baru dibilangin Kang Dedi. Kalau pingin buahnya besar, kocor, semprot. Kalau ayah sarankan ya kocor aja lah ya. Ya apa? 2 kali lipat dosisnya. Ya. Tanyain sama yang lain Kang Ihsan. Aku capek aku bolak balik. Kalau infus pohon berapa KRG-nya ya? Sama aja Kang. Ya. Sama 3 sendok untuk 15 liter air. Ya. Kalau ayah biasanya untuk infus untuk tanaman di bawah 5 tahun ya. Bawah 5 tahun itu biasanya cuma 100 mili per pohon. Tapi kalau yang udah di atas 5 tahun biasanya ya tuh 200 sampai 250 mili. Ya, baik. Udah ya. Capek aku seharian ini. Habis jadi tukang dulu tadi, pasang keramik. Gak ada orang, gak ada tukang ya wis kerjain sendiri. Makanya lumayan di badan pegel-pegel. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi lain waktu ya. Sekali lagi buat teman-teman ya yang berminat jadi agen, yang berminat jadi distributor rokok herbal Pimpul ya. Itu bisa menghubungin ayah, itu nanti juga bisa menghubungi Pak Mas Ri ya. Ya iya, untuk penyiraman itu lihat situasi. Kalau lagi musim hujan kayak sekarang ya nggak usah ya. Kita telah kelembaban tanahnya, Bang Tani ya. Kalau misalkan tanahnya kering ya udah disiram. Biasanya cukup 5 hari sekali ya kalau lagi musim kemarau ya, Bang Tani. Oke, itu aja dulu ya. Mohon maaf, ini istirahat. Aduh, udah letih juga. Insyaallah lah besok lusa kita ketemu lagi. Mohon maaf jika ada kurang-kurang kata yang kurang berkenan. Alhamdulillah. Ayah orangnya cepat teplok aja ya. Salam hormat, salam repo dari Saung Repo. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.